Saudara-saudariku yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Selasa 31 Agustus 2021, hari biasa pekan ke-22, menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar sabda Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, ke sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dikisahkan pada hari ini bahwa Tuhan Yesus menjadikan kota Kapernaum ini menjadi tempat awal pewartaannya, dan banyak karya dan pengajaran juga dilakukan di kota ini, di tempat ini, yaitu di Kapernaum. Orang-orang yang ada di rumah ibadat dan banyak orang yang melihat karya mukjizatnya yang kita dengar pada hari ini pun terkesima dan kagum luar biasa. Tadi dikatakan dalam ayat yang ke-36, dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Semua orang takjub dan heran karena sabda Tuhan penuh kuasa. Hanya dengan sepenggal kata perintah, kuasa jahat pun patuh kepadanya. Mereka heran dan takjub karena Yesus ini berbeda dengan guru-guru lainnya yang memang biasa mengajar di rumah-rumah ibadat mereka. Akan tetapi sabda yang penuh kuasa atas roh-roh jahat belumlah mereka temukan di antara guru-guru yang pernah mengajar di rumah ibadat mereka. Dan inilah yang menjadikan perbedaan antara Yesus sebagai guru dan juga guru atau rabi yang ada pada masa itu. Yesus amat berbeda dengan mereka. Bahkan kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, Yesus pun juga berbeda dengan nabi-nabi yang ada dalam Perjanjian Lama. Mereka, para nabi ini mengajar, mengingatkan, membimbing umatnya dan melakukan segalanya itu atas nama Tuhan. Bahkan mereka pun melakukan mukjizat juga karena Tuhan Allah yang berikan sabda dan perintah kepada mereka. Akan tetapi inilah perbedaannya dengan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus adalah Sang Sabda Allah yang menjadi manusia, yang ada dalam dirinya sendiri. Ia berkuasa penuh atas apa yang ia ucapkan. Ia punya kuasa dalam dirinya sendiri, maka ia pun bisa mengusir setan hanya dengan sepatah kata saja. Tadi dikatakan hanya sepatah kata, "Diam, keluar daripadanya." Dan dikisahkan tadi setan pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu setan itu pun keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakiti orang yang dirasukinya. Maka saudara-saudariku yang terberkati, dikisahkan sangat jelas pada hari ini bahwa sabda pengajaran Tuhan menjadi lebih dahsyat dan penuh daya
saat ia mengusir setan yang merasuki seseorang. Mukjizat pengusiran setan ini menjadi semakin menegaskan kuasa keilahiannya, yang harapannya akan membawa banyak orang untuk percaya dan menyerahkan diri kepada Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Semoga hari ini kita yang disegarkan oleh karena sabdanya dan dikuatkan oleh sabda Allah juga semakin tergerak untuk mewujudkan iman kita kepada Tuhan lewat sesama yang kita jumpai, lewat sesama yang sangat membutuhkan kita. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kuasa, kuasa keilahian-Mu nyata sungguh dalam mukjizat yang telah Engkau lakukan hari ini. Tunjukkanlah pula kuasa keilahian-Mu atas kami yang sakit, atas kami yang putus asa, atas kami yang kehilangan makna hidup, atas kami yang bingung, atas kami yang penuh kebencian dan dendam, atas kami yang takut dan khawatir, supaya menjadi semakin baiklah keadaan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.